Selamat malam saudara, kini giliran saya, Linda Yulianti dari kelas Manajemen B, akan menyampaikan sejumlah informasi di Kompas Bisnis hari ini. Kinerja ekspor kembali mentereng di tengah pandemi. Indonesia mencatatkan ekspor tertinggi dalam tahun ini sejak Oktober 2018. Ekspor di bulan November tercatat 15,28 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor tumbuh 6,36% dibandingkan bulan sebelumnya dan hampir 10% secara tahunan. Baik ekspor migas maupun non-migas membaik. Selain faktor permintaan, penguatan ekspor tak hanya terlepas dari naiknya harga sejumlah komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit dan batu bara. Permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama memang meningkat. Di sana volumenya meningkat, misalnya untuk lemak dan minyak nabati meningkat 15,4%. Dan karena harga dari sawit pada bulan November juga naik tinggi, sehingga nilainya juga meningkat. Bahan bakar mineral, peningkatan ekspor kita ke Tiongkok juga tinggi, 14,9%. Karena ada peningkatan harga batu bara, maka nilainya meningkat lebih tinggi lagi, 21,73%. Dan sementara itu saudara, dari sisi impor, Badan Pusat Statistik mencatat total impor November kemarin di 12,66 miliar dolar Amerika Serikat. Impor tumbuh 17,4% secara bulanan, tetapi masih terkontraksi 17,46% jika dibandingkan dengan setahun lalu. Ada perubahan tajam impor bahan baku, penolong, dan barang modal. Ini merupakan sinyalemen positif dari dunia industri. Peningkatan impor terbesar ada di kelompok mesin dan perlengkapan elektrik, logam mulia, perhiasan, permata, serta mesin dan peralatan mekanis. Dengan kinerja ekspor impor November, maka neraca dagang barang kita tercatat surplus 2,61 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara, terbesar dengan Amerika Serikat sebesar 948,7 juta dolar Amerika Serikat dan diikuti dengan India dan Filipina. Sebaliknya, neraca dagang Indonesia dengan beberapa negara masih defisit, terutama dengan Tiongkok sebesar 572,6 juta dolar, diikuti dengan Hong Kong dan Australia. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor September mencapai 14,01 miliar dolar Amerika Serikat, mendekati angka September 2019 dan tumbuh sekitar 7% dari bulan sebelumnya. Sementara ini, nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan menjadi 11,5 sampai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan melebar menjadi 2,44 miliar dolar. Namun, BPS tidak dapat memastikan apakah tren konsumsi yang mempengaruhi ekspor-impor di akhir tahun yang biasanya naik juga akan terjadi sejak tahun ini. Sejauh mana perkembangan penanganan COVID-19 ini mempengaruhi ekspor-impor Indonesia? Mari simak penjelasan berikut ini. Masalah penanganan kesehatan dan ditemukannya vaksin dan diterapkannya vaksin nanti akan bisa berpengaruh besar. Jadi kalau kita lihat memang sekarang ini irama untuk konsumsi di level menengah ke atas agak ditahan, sementara yang di bawah kemarin mengalami deflasi, itu juga menunjukkan pelemahan daya beli. Apakah nanti di akhir tahun surplus kita naik atau itu saya nggak bisa memastikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya Linda Yulianti. Selamat malam.